Shalom, selamat pagi adik-adik. Kita bersyukur pagi ini kita boleh ada di minggu pertama di tahun yang baru, tahun 2021. Nah, kita bersyukur kalau Tuhan masih memimpin torang semua, masih menjaga, melindungi sampai torang ada dengan tubuh yang sehat, kuat. Itu semua karena Tuhan Yesus, karena kasih Tuhan buat torang sampai torang boleh ada di tahun yang baru, tahun 2021. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik bagi kita. Mari semua adik-adik yang di rumah, torang angkat pujian, torang angkat syukur kepada Tuhan. Kita nyanyikan lagu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi katakan bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Ya adik-adik, ayo semua ambil sikap berdoa. Kita berdoa mengucap syukur bagi Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan di pagi hari yang indah ini. Engkau masih menyertai kami Tuhan. Kami boleh ada di minggu pertama di tahun yang baru, tahun 2021. Terima kasih Tuhan sudah menyertai kami di tahun 2020. Dan kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu ada bersama-sama dengan kami, menjaga, melindungi kami di tahun yang baru ini. Tuhan, kami menaikkan syukur kami karena Tuhan begitu baik bagi kami. Bapa dalam surga, syukur kami kepada Tuhan. Di pagi hari ini kami akan beribadah bersama. Kami akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Berkati ibadah kami di pagi hari ini Tuhan. Biar kiranya ibadah kami ini boleh benar-benar memuliakan nama Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, torang masih tetap memuji Tuhan. Ada itu lagu yang bilang, Tuhan Pekasi lebih tinggi dari langit. Tuhan Pekasi lebih dalam dari lautan. Itu pelangi yang sope bagus sekali. Tapi Tuhan Pekasi lebih indah dari semua. Nah adik-adik yang di rumah, Enci undang bangkit berdiri. Torang mau menyanyi itu lagu setinggi-tingginya langit. Ayo torang bekeng depek gerakan. Lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan. Lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi. Lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya.
Tuhan Yesus mengalahkan segala-galanya. Nah, adik-adik yang di rumah silakan duduk. Torang saat ini mempersiapkan torang hati untuk torang boleh mendengar cerita firman Tuhan. Nah, sebelum mendengar cerita firman Tuhan, torang angkat pujian yang berkata, firman Tuhan ku dengar. Ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku. Ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Selamat pagi, selamat tahun baru. Kita bertemu lagi di dalam Sekolah Minggu Online. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami boleh kembali di tahun yang baru. Kami boleh kembali untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati kami ketika kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan, supaya kami dapat mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik. Tuhan berkati engkau yang akan bercerita, supaya dapat menyampaikan cerita firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik tinggal di dalam rumah sebagai satu keluarga. Ada orang tua, ada saudara-saudara. Kalau untuk papa, apa sebutan di rumah bagi adik-adik? Mungkin ada yang tetap memanggil papa, ayah, papi, atau lainnya. Dan ketika adik-adik membutuhkan sesuatu, pasti adik-adik akan memanggil papa dan meminta bantuan papa. Demikian juga ketika papa memanggil kita, pasti kita akan menjawab, "Ya, papa." Atau, "Ya, saya datang, ayah." Selain itu, pasti kita juga sering duduk, diam, mendengarkan apa yang ingin dikatakan papa kita. Setiap hari, orang tua dan anak-anak berbicara satu sama lain. Setiap anggota keluarga saling menanyakan kabar. Mereka saling memberitahukan apa yang akan dilakukan, apa yang dirasakan. Berbincang-bincang dan mendengarkan akan membantu anggota keluarga untuk saling mengerti dan saling mengasihi. Demikian juga dengan Allah, Tuhan kita. Kita adalah anak-anak Allah, anggota keluarga Allah, dan Allah adalah Bapa kita. Allah ingin orang-orang di dalam keluarganya berbicara kepadanya setiap hari. Dan Dia sebagai Bapa kita akan mendengarkan seksama ketika anak-anaknya bercerita dengan Tuhan sebagai Bapa kita. Itulah yang kita sebut doa. Tuhan Bapa kita akan mendengarkan doa anak-anaknya. Dia mengajarkan kepada anak-anaknya bagaimana berdoa. Mari kita belajar apa yang Yesus katakan dan lakukan.
Apa yang Yesus ajarkan tentang berdoa? Semua ada dalam Alkitab. Ketika Yesus hidup di dunia ini, dia sering pergi menyendiri dan berdoa kepada Bapanya di sorga. Dia bangun pagi-pagi sekali dan dia berdoa. Kadang-kadang dia terjaga sampai larut malam. Suatu kali dia naik ke atas gunung dan menghabiskan sepanjang malam untuk berdoa kepada Bapa di sorga. Dan ketika murid-murid Yesus memperhatikan Yesus berdoa pada suatu hari, salah seorang dari mereka berkata, "Tuhan, ajarkan kami berdoa." Nah, adik-adik, mereka ingin tahu apa saja yang didoakan kepada Allah dan juga siapa Bapa mereka di sorga yang mengasihi mereka. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, dia mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa, dan itu yang akan torang sama-sama ucapkan, torang sama-sama doakan. Nah sekarang adik-adik ikut engku berdoa seperti yang Yesus ajarkan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah itulah doa adik-adik, doa yang torang sebut doa Bapa kami. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam doa Bapa kami? Yesus yang adalah Allah, dia ingin mengajarkan bahwa anak-anak Allah harus mendekat kepada Bapa. Bapa yang ada di sorga, Bapa mereka yang Maha Kasih. Makanya Tuhan Yesus ajarkan supaya semua anak-anaknya dekat kepada Bapa di sorga. Dan anak-anaknya tahu bahwa Bapa di sorga mengetahui bahwa Bapa di sorga siap sedia membantu. Dan Yesus juga mengajarkan supaya ketika kita berdoa diajarkan untuk semua orang bahwa kita bukan cuma sekedar tahu Bapa kita, tapi kita juga harus tahu bahwa kita menghormati nama Tuhan. Ketika kita berdoa, menghormati nama Tuhan, kita jangan sebut dengan sembarangan. Jangan asal-asal karena kita mau berdoa, kita sebut secara sembarangan. Atau kita pakai doa kita cuma secara sembarangan sesuka kita. Dengan kita menghormati nama Tuhan, kita juga diajarkan supaya Allah akan mengumpulkan yang menjadi keluarganya untuk masuk di dalam kerajaan sorga. Yesus juga mengajarkan bahwa kita bisa menaati dan melayani Allah sama seperti malaikat di sorga. Ketika kita mengucapkan doa kita, berarti kita mau belajar untuk menaati dan melayani Allah. Apalagi yang Yesus ajarkan ketika kita berdoa dengan doa Bapa kami? Yesus mengajarkan kalau Allah Bapa kita menyediakan bagi kita segala sesuatu yang benar-benar kita butuhkan. Kita butuh makanan,
kita butuh minuman, kita butuh tempat tinggal, kita butuh pakaian. Allah menyediakan semuanya itu. Tapi Allah menyediakan bukan apa yang torang inginkan, tapi Allah menyediakan segala sesuatu yang benar-benar kita butuhkan. Dan di dalam doanya, Yesus meminta supaya Allah mengampuni segala dosa kita. Dia membuat kita rela untuk mengampuni orang lain. Yesus juga mengajarkan ketika kita berdoa, maka kita mengucapkan, "Jangan membawa kami ke dalam pencobaan dan lepaskan kami daripada yang jahat." Itu berarti kita meminta kepada Allah untuk menjaga umatnya, kita sebagai anak-anak Allah, aman dari serangan iblis, aman dari serangan si jahat yang menginginkan supaya kita berdosa melawan Tuhan. Dan terakhir, ketika kita berdoa, apa yang diajarkan? Supaya di dalam doanya diajarkan kepada kita supaya kita memuji Tuhan. Ketika kita mengucapkan doa kita, "Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya." Berarti kita belajar di dalam doa kita untuk terus memuji Tuhan. Nah, adik-adik, Allah itu Maha Tahu. Dia mengetahui segala sesuatu yang kita pikirkan dan segala sesuatu yang kita butuhkan. Tetapi Allah menginginkan kita untuk berbicara dengannya setiap hari. Dia sangat senang ketika kita datang di hadapannya dan mengatakan segala sesuatu yang kita pikirkan dan meminta bantuan Tuhan Yesus. Allah menginginkan kita mengucap syukur dan memuji Dia. Dia menginginkan kita untuk berbicara dengan menggunakan kata-kata kita sendiri. Makanya kita diajarkan untuk berdoa. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, ingatlah dan lakukanlah dalam hidup kita apa yang Yesus ajarkan tentang berdoa. Ketika kita berdoa kepada Allah Bapa kita di sorga. Berdoalah kepadanya setiap hari. Dalam keadaan apapun, kita berdoa kepada Allah. Ketika kita berdoa, kita melakukan dan belajar menaati perintah Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, "Tetaplah berdoa." Maka dengan kita berdoa setiap hari dan kita berdoa setiap saat, kita belajar menaati firman Tuhan. Ketika kita berdoa, kita meminta kepada Allah apa yang kita butuhkan dan bukan apa yang kita inginkan. Selain itu, ketika kita berdoa, berarti kita belajar untuk mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Dia begitu mengasihi kita sehingga menjaga kita sampai boleh ada di tahun 2021. Hafalan terdapat dalam Yeremia 29 ayat 12. Yeremia 29 ayat 12 yang berbunyi, "Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu." Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua bagian firman Tuhan yang kami boleh dengar. Tuhan berkati kami supaya di dalam kehidupan kami boleh belajar untuk berdoa. Kami tetap berdoa
dan Tuhan mampukan kami untuk kami berdoa setiap saat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik tadi sudah dengar cerita firman Tuhan. Firman Tuhan yang adik-adik dengar, biar kiranya boleh tertanam di dalam hati adik-adik. Adik-adik boleh jadi anak-anak yang taat, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang rajin berdoa. Nah, adik-adik, sebelum torang mau tutup torang pe ibadah, torang mau kasih selamat dulu for torang pe teman-teman yang berhari ulang tahun di sepanjang minggu ini. Nah, ada torang pe teman Yonatan Maranu, Billy Banat, Kingley Swalang, Dirli Tampi, Michael Tambahani, Yosian Yanis, dan ada torang pe enci yang berhari ulang tahun. Enci Foni Cuanda atau torang biasa jaga panggil Enci Fong. Nah, selamat ulang tahun buat torang pe teman-teman. Selamat ulang tahun buat Enci Fong. Biar kiranya dengan ketambahan usia, adik-adik dan Enci boleh semakin diberkati Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, torang semua tutup torang pe ibadah di pagi hari ini. Adik-adik, di tahun yang baru ini, biar kiranya torang boleh selalu berjalan dengan Tuhan. Di tahun yang lalu, tahun 2020, Tuhan so pimpin torang boleh berjalan dengan Tuhan. Torang tetap yakin dan torang tetap percaya. Torang akan berjalan dengan Tuhan di tahun yang baru, tahun 2021. Adik-adik torang bangkit berdiri, torang menyanyi itu lagu yang bilang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi, adik-adik yang di rumah boleh ikut dan encik dan engkuk bergerakan. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ya, adik-adik, ayo semua ambil sikap berdoa. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memimpin ibadah kami di pagi hari ini, sehingga ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Tuhan, kami berdoa juga buat teman-teman kami yang berhari ulang tahun. Kami bersyukur bersama dengan teman-teman kami yang Tuhan anugerahkan 1 tahun dalam kehidupannya. Tuhan memberkati teman-teman kami agar supaya Tuhan mereka boleh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan juga kami berdoa bersyukur bersama dengan encik kami, Encik Fong, yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia. Terima kasih Tuhan, 1 tahun Tuhan tambahkan buat encik kami. Biar kiranya encik kami Tuhan boleh tetap setia melayani Tuhan. Encik kami boleh diberkati Tuhan dalam hari-hari kehidupannya. Di tengah-tengah usaha pekerjaan, di tengah-tengah keluarga, dimanapun Tuhan Encik Fong boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, biarlah
Tuhan yang akan menuntun kami semua di sepanjang tahun 2021. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami, ada Tuhan yang selalu berjalan melindungi langkah kami semua. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, jangan lupa sampai jumpa lagi ibadah sekolah minggu di minggu depan. Adik-adik yang di rumah tetap semangat, tetap sehat, rajin berdoa. Tuhan Yesus berkati orang semua. Sampai jumpa adik-adik.